Keluaran 16. Saya bacakan Keluaran 16. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan sungai dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungut segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawanya mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhan telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab kami ini, apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jikalau memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi. Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukankah kami sungut-sungutmu itu tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya ke tempat ini, saya mendengar satu kata tentang mana. Apa yang dimaksud dengan mana? Mana berbicara roti perjanjian Tuhan yang diturunkan dari surga. Sebenarnya mana itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya manhu. Ya, mana itu bukan roti dari surga awalnya, tapi apa itu? What is that? Mana gitu ya. Coba kasih salam kiri kanan. Enggak boleh ya. Mana? Apa itu ya? Jadi mana adalah makanan sorgawi sebagai bentuk perjanjian kasih setia Tuhan kepada umatnya. Tetapi ada perintah dari Tuhan untuk mengambil makanan rohani tersebut setiap hari. Makanan jasmani itu setiap hari. Pada hari yang ke-6 Tuhan akan memberikan berkat 2 kali lipat. Sedangkan pada hari ke-7 mereka harus betul-betul berhenti supaya mereka tahu memuliakan nama Tuhan di surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus balance antara kehidupan jasmani dengan kehidupan rohani. Kadang kita mencari berkat, kita betul-betul memikirkan kehidupan sehari-hari yang tidak ada habis-habisnya, dan kita melupakan perkara-perkara rohani untuk memuliakan Bapa di surga. Seringkali kita tidak memiliki waktu sabat yang baik untuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sabat bukan berbicara Anda ke gereja bersekutu melayani bersama-sama, enggak. Sabat berbicara ketika engkau dengan Tuhan bersekutu intim secara pribadi, itu adalah sabat. Nah, seringkali kita mengejar berkat, mengejar kesenangan, mengejar waktu-waktu yang berharga kita untuk healing dalam tanda kutip. Kita ingin healing dengan berjalan-jalan, tidak salah, tidak dosa. Kita ingin jalan-jalan ke Ukraina, tidak dosa sih. Kita ingin jalan-jalan ke Rusia, juga nggak dosa sih. Kita ingin jalan-jalan ya di Afghanistan, dia tidak dosa sih melihat pemandangan, melihat petasan di langit, ya nggak masalah, itu sah-sah saja. Tetapi yang jadi pokok permasalahan, kita lupa bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus.
Kita butuh keintiman dengan Tuhan. Tanpa keintiman, maka semuanya sia-sia. Kebangunan rohani dimulai dari sebuah proses keintiman dengan Tuhan. Dan kebangunan rohani bisa dimulai dari sebuah kolkas. Maksudnya apa ini? Pendeta ini mulai sesat. Kemarin ketika saya sedang membersihkan kulkas, Tuhan sedang berbicara kepada saya. Malam itu sangat penat, saya capek sekali, tapi saya harus membersihkan kulkas. Suara Tuhan begitu kencang, karena kebetulan pegawai sedang pulang dan saya membersihkan kulkas. Di tumpukan pertama, di situ ada roti ulang tahun yang sudah 4 bulan yang lalu. Dan saya terkejut sekali, roti ulang tahun itu masih penuh, 1 kotak full dan berjamur. Dan saya ingat persis, ketika saya memasukkan ke kulkas, anak-anak saya yang suka roti berkata, besok saya akan makan. Tapi ini sudah 5 bulan gak dimakan-makan. Lalu saya menemukan kue pemberian dari beberapa orang tersimpan rapi di rak juga. Dan itu berjamur juga. Saya terkejut sekali. Saya buka kaleng sarden. Sudah expire 2 tahun yang lalu. Saya buka lagi. Ya, laci paling bawah. Saya lihat ada sebuah tanggal minimarket, yaitu jeruk di awal pandemi 2 tahun yang lalu. Dan saya begitu terkejut, kulkas saya sebagian berisi barang-barang yang tidak layak pakai dan barang-barang sampah. Tetapi saya terus-menerus mempertahankannya karena sayang. Seringkali kita ini serakah seperti orang Israel. Diberi mana gak puas, diberi burung puyuh gak puas. Mereka ingin menyimpan lebih buat dirinya mereka sendiri dan akhirnya menjadi busuk. Tuhan berbicara, tahukah engkau bahwa kebangunan rohani bisa berawal dari sebuah kulkas? Maksudnya apa? Ketika engkau mau menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, kamu akan berdampak bagi banyak orang. Coba kalau kamu makan roti secukupnya. Kadang kita ini beli, terutama mohon maaf ya, ibu-ibu kalau beli itu berkelimpahan. Seakan-akan ada roti ini, puas, ingin dimakan. Roti coklat, ingin dimakan. Dan kebanyakan bersisa. Andai kata saya membaginya kepada tetangga saya atau kepada orang-orang yang membutuhkan dan mereka adalah orang-orang kelaparan, tentu saja saya akan menjadi berkat bagi mereka. Dan mereka akan bisa mengenal kasih Tuhan lewat hidup saya. Dan seringkali kita egois. Kita ingin menyimpan semua berkat-berkat itu untuk diri kita sendiri. Walaupun saya percaya saya tidak bermaksud untuk egois. Karena bagi saya pribadi, nanti bisa kita nikmati kok besok. Tapi kita tidak menikmati besok. Besok ada berkatnya tersendiri. Besok saya dikasih orang kue juga. Akhirnya kue yang lama tidak tersentuh sama sekali. Oleh karena itu saya tersenyum. Tuhan, benarlah doa Bapa kami, berikan pada hari ini kami makanan yang secukupnya. Cukup itu anugerah, cukup itu menyehatkan, cukup itu mendatangkan berkat. Dan seringkali Tuhan berbicara lewat aktivitas sehari-hari. Satu kali saya ada di sebuah tempat dari gereja. Dan di situ tempat untuk penyimpanan barang-barang. Saya menata barang-barang. Dan Tuhan memberikan memori-memori yang saya ingat tentang barang itu. Satu kali saya mendapatkan karpet yang sangat besar. Karpet itu sudah 7 tahun lamanya. Tidak
tersentuh karena saya kepingin pakai. Lalu Tuhan ingetin, ada bapak sampah yang sedang meminta dan saya tolak karena saya merasa saya membutuhkannya. Tapi 7 tahun tidak saya sentuh dan dimakan rayap dan saya buang ke tong sampah dan akhirnya tidak berguna. Seringkali kita menyimpan barang-barang yang tidak berguna di dalam kehidupan kita yang tidak mendatangkan faedahnya apapun. Saya pernah menemukan satu tempat kotak penyimpanan barang, isinya handsfree yang sudah tugel, charger yang sudah rusak, dan semuanya disimpan rapi. Saya tidak tahu maksud dan tujuan penyimpannya. Tetapi ketika dibuang tidak boleh. Karena mereka mungkin berharap ada permohonan doa di HFH sehingga handphone itu bisa menyala kembali, charger itu bisa menyala kembali. Mungkin kabel itu bisa menyambung kembali. Saya nggak tahu motivasinya apa. Tapi saya begitu banyak melihat anak-anak Tuhan termasuk saya punya sifat dasar serakah tanpa saya sadari. Padahal makanan yang secukupnya itu penting sekali. Ketika Anda membagi isi kulkas Anda kepada tetangga-tetangga dan Anda tahu Anda hanya bisa matinya hari itu atau sampai besok lah, minimal 2 hari lah. Ketika Anda tidak memakannya dan Anda berpada tetangga di sekitar Anda, siapa tahu tetangga Anda mengenal kasih Yesus. Jeruk yang saya simpan begitu lama di abang-abang yang memerlukan, saya sudah jadi berkat di dalam kehidupan mereka. Dan seringkali kita tidak menyadari betapa kita ini diberkati oleh Tuhan. Saya menemukan coklat dari USA yang sudah expire 4 tahun yang lalu. Rohani, kenapa saya singkat kepada yang lain? Saya menemukan lagi ayam freezer 4 tahun yang lalu. Bayangkan, saya menyimpan bangkai-bangkai di kulkas saya. Kebetulan rumah saya punya 2-3 kulkas, bukan karena apa-apa. Karena ibu saya kalau datang itu suka membawa barang, sehingga kulkas untuk kami tidak cukup. Nah, oleh karena itu dimasukkan, dan saya tidak sempat menyentuh. Kulkas saya cukup. Tetapi saya, karena apa? Karena kehidupan kita, barang-barang yang seharusnya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Pindahan kos, sifat kita akan kelihatan. Bayangin, orang pinjam pick up 300-400 ribu. Yang dibawa apa? Kardus, catatan, belanja, kresek. Yang kira-kira totalnya kalau dirombeng lebih mahal harga pick up-nya. Kenapa orang-orang itu rela mengeluarkan uang untuk pindah lebih mahal sedang tidak berguna di dalam kehidupannya? Tidak ada hikmat dari Tuhan, adalah kebodohan. Ya, hati-hati. Orang yang berbelas kasihan perlu minta hikmat dari Tuhan. Perlu minta tuntunan dari Tuhan. Sebab belas kasihanmu bisa dijadikan senjata untuk menghancurkan dirimu. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai belajar dari isi kamarmu. Berapa banyak pakaian yang gak bisa dipakai, buang. Hidupmu akan lebih lega. Buku-buku yang sudah tidak bisa dipakai, rombeng. Ya kan? Oh, nanti lek sempet tak pelajari lagi. Saya jamin tidak sempat. Mungkin kalau mau dikenang ya karya ilmiahmu, skripsimu, tidak apa-apa lah. Tapi kalau semuanya ingin dikenang, kenanglah di dalam pikiran dan di dalam tulisan-tulisanmu bisa dimakan pikiran dan di dalam hati. Saya percaya itu jauh lebih indah. Dimulai dari isi kamar kos kamu. Kamu sembunyikan apa di sana? Sembunyikan benda-benda terlarang, sembunyikan benda-benda pornografi, buang. Benda-benda yang mungkin orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kamar kita bersih, tidur kita juga nyenyak.
Setumpuk dengan barang-barang yang tidak sayang. Itu yang aku miliki. Loh, Anda memiliki Yesus. Tidak boleh sama sekali kita mempertahankan masa lalu kita, kenangan-kenangan kita sebagai dasar untuk masa depan kita. Tidak boleh kita bersandarkan kepada kegagalan di masa lalu sebagai sebuah pembenaran. Atau kita mendefinisikan masa depan kita berdasarkan masa lalu kita. Itu buruk sekali. Seringkali kita berkata, aku ini sudah kotor, dosa, penjahat, penjina. Lalu kita mendefinisikan masa depan kita pasti kotor, penjahat, dan berzina. Anda salah. Anda tidak mengenal kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu memberi kesempatan. Kasih Tuhan itu memberi perubahan. Kasih Tuhan itu mengubah setiap sikap hati yang kita miliki. Oleh karena itu sikap hati kita ini penting. Jangan bersikap hati seperti seakan-akan tidak ada pengharapan di masa depan. Pengharapan sesungguhnya ada. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebab dengan mengatakan bahwa engkau tidak ada pengharapan di masa depan, hidupmu adalah susah, hidupmu adalah benar-benar tidak ada harapan. Engkau sedang menyimpan daging busuk di dalam kulkas kamu. Dan kulkas kamu tidak bisa diisi oleh barang-barang yang fresh, barang-barang yang baru. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selalu ada pengharapan bagi orang percaya. Jikalau papa mamamu hidup di dalam pernikahan yang salah, apakah anak-anaknya pasti salah? Tidak. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Di dalam Kristus tidak ada hukum karma. Di dalam Kristus ada hukum kasih. Ketika engkau memiliki kasih Kristus, karma tidak terjadi di dalam hidupmu. Sebab kalau kita mempercayai karma, maka apa yang terjadi? Masa depanmu gak akan ada pengharapan lagi. Karena semuanya berasal dari sebab akibat keturunanmu di masa lampau. Nah, kalau berdasarkan sebab akibat keturunan di masa lampau, bangsa Israel tidak akan ada pengharapan lagi. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang seringkali tegar tengkuk dan susah dibimbing. Tetapi hukum karma berlaku bagi orang yang belum mengenal hukum kasih. Sekali lagi, hukum karma berlaku bagi orang yang belum mengenal hukum kasih. Bagi orang yang belum mengenal Kristus secara sungguh-sungguh, hukum karma akan terjadi di dalam hidupnya. Hukum tabur tuai akan terjadi di dalam hidupnya. Tetapi barang siapa mengenal Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Artinya apa? Masa lalumu tidak akan mendefinisikan masa depanmu sama sekali. Dan bilang sama iblis, iblis, aku punya masa lalu. Minggu lalu masa lalu kita. Bulan lalu masa lalu kita. 2 tahun yang lalu masa lalu kita. Aku tidak akan biarkan masa laluku mendefinisikan masa depanku. Aku tidak biarkan masa lalu orang tuaku mendefinisikan masa depanku. Aku berhak memperoleh pengharapan di dalam kasih Kristus Yesus. Kalau papa mamaku bangkrut, apakah aku bangkrut? Enggak. Ketika kita mengenakan hukum kasih, kita membuang isi kulkas di dalam hati kita. Kita buang barang-barang yang tidak berguna. Barang-barangnya selalu fresh, cukup untuk 3 hari. Kalau barang-barang itu sayur mayur dan segala buah-buahan, cukup 3 hari. Supaya tersimpan kefreshannya. Jikalau sebelum lebih dari 3 hari, bagikan kepada orang lain. Jikalau engkau menjaga isi hatimu, maka saya percaya berkat Tuhan akan selalu mengalir di dalam kehidupanmu. Yang di tempat ini kelak, jikalau Tuhan izinkan menikah, pernikahan Anda diberkati. Pernikahan Anda diurapi oleh Tuhan.
Karena apa? Karena janji Tuhan bagi orang yang mengenakan hukum kasih. Mana itu dimakan tiap hari, setiap pagi. Artinya apa? Selalu fresh setiap pagi. Fresh the oven of God. Oleh karena itu jangan pernah khawatir dengan apa yang kita makan, minum, pakai. Bapa di surga pelihara dengan cara yang ajaib. Bahkan pada hari ke-6, di mana mendekati hari Sabat, berkatmu dilipat 2 kali gandakan. Supaya apa? Supaya pada waktu kamu melayani Tuhan, menyembah Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna. Engkau tidak akan pernah berkekurangan. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Engkau tidak akan pernah minta. Karena apa? Janji Tuhan. Apabila engkau hidup sesuai dengan aturan dan hukum dan kasih setianya, engkau tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Baca ketika mana hari ke-6 mereka mendapat porsi 2 kali lipat. Karena apa? Tuhan tahu. Hari ke-7 mereka harus berhenti, mereka harus tinggal tenang, mereka harus melayaninya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang rindu punya masa depan penuh kemenangan bersama Kristus Yesus? Angkat tangan. Are you sure? Kamu yakin ingin punya masa depan bersama Tuhan Yesus Kristus? Dimulai dari isi kulkas hatimu. Dimulai dari isi kamar rumahmu. Belajar sekarang. Jadi berkat bagi orang. Kalau pakaianmu sudah kekecilan, bagikan kepada orang lain. Kalau masih layak, bagikan. Banyak saudara-saudara kita yang perlu pakaian kita. Lihat kiri kanan. Kira-kira potensi diberi pakaian kita enggak? Oh enggak, nanti robek. Jangan wes gitu ya, seperti itu. Oh enggak cocok ternyata, enggak cocok. Ya sudah, puji Tuhan. Bagikan kepada orang di sekitarmu. Ya kan, enggak cocok. Tapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah kita belajar memberkati. Walaupun kadang kita ini punya sebuah kata-kata yang aneh. Aku itu enggak punya apa-apa. Aku enggak bisa jadi berkat. Kamu bisa jadi berkat dengan cara yang sederhana. Ketika kamu dapat nasi kotak misalnya, perjamuan kasih. Kamu tahu kamu hanya bisa makan hari itu setengah porsi. Bagikan setengah porsi kepada temanmu. Dapat kelebihan 10, bagikan ke orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kamu. Sudah program diet, gagal terus, nyimpen lagi. Nah ini kapan selesainya? Oleh karena itu belajar berbagi kepada abang-abang yang membutuhkan, orang-orang di pinggir jalan yang membutuhkan. Ini kasih dari Tuhan, mereka lebih membutuhkan dari kita. Oleh karena itu mindset kita diubah mulai dari sekarang. Berkat itu selalu bisa kita lakukan asalkan kita punya kemauan untuk menjadi berkat. Seringkali kita ini terlalu overthinking untuk menjadi berkat. Bagaimana aku bisa menjadi berkat? Anda melayani di tempat ini jadi berkat. Anda membagikan apa yang Anda miliki yang bahkan mungkin tidak berguna bagi Anda bisa berguna bagi orang lain. Satu kali ada misionari. Mereka bertugas untuk membagikan sebuah mainan, pakaian-pakaian yang masih layak ke negara-negara lain. Ya, saya nggak bisa ceritakan itu pelayanan apa, tapi ada boneka dan ditulis di sana. Orang-orang yang ngasih tulisan itu ngasih ucapan kata-kata berkat. Siapapun yang menemukan tulisanku, kamu dicintai Tuhan, dikasih Tuhan, disayangi Tuhan. Satu kali mereka membagikan semua barang-barangnya ke negara yang tertinggal. Dan tahukah Anda? Ada kisah-kisah yang mungkin tidak pernah tertulis sekalipun. Dan mereka yang mendapatkan itu, mereka mengalami perjumpaan dengan kasih Kristus. Walaupun dengan cara yang sederhana, bagaimana boneka
itu bisa menjadi jawaban buat dia. Ada seorang anak kecil yang hidupnya menderita. Dia tuh rindu banget. Kalau Tuhan ada, aku mau boneka. Dia kasih gambaran. Rambutnya pirang, bibirnya seperti ini. Tuhan memberikan tepat seperti yang dia rindukan. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ada anak kecil yang rindu mendapat mobil-mobilan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan akhirnya hidup mereka dipakai menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Yang tidak berguna bagi kamu, yang mungkin sampah bagi kamu, tapi engkau tetap mempertahankan sampah-sampahmu itu, bisa jadi berkat bagi banyak orang. Satu kali, saya bertemu dengan pemulung. It's real story. Dia menemukan adanya tumpukan yang bekas pakai dari anak-anak kos. Segini, tebal. Ketika dia mengangkat, dia mengucap syukur versi kepercayaannya. Matanya berlinang air mata. Saya bingung, stres orang ini. Saya panggil bapak ini, saya kasih, waktu itu ada uang sedikit lah, karena saya masih kuliah. Pak, ini uang sedikit. Dia mengucap syukur. Dia bilang, ya pakai ucapan syukur dari kepercayaan lain. Loh, Bapak kenapa tadi kok nangis ketemu tumpukan kertas folio ini? Karena ini cukup untuk memberi makan anak saya 2. Saya 2. Saya terkejut. Apa harganya sih? Ternyata dia berkata, ini kalau saya kilo berapa ratus perak waktu masa saya. Dan pada waktu itu makanan sejumlah seperti itu. Apa yang merupakan sampah bagi kita berkat loh bagi orang lain. Hidup itu harus jadi berkat. Hidup itu harus jadi dampak. Suatu saat saya dapat limpahan barang-barang dari teman saya. Sepele, dia pindah kos. Ini warisan untuk kamu. Karena setiap malam mau menerima dengkuranku. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Ada kaset khotbah yang dia tinggalkan. Kasetnya sudah kena rayap. Iseng saya dengerin. Saya kebetulan punya Walkman waktu itu. Ya anak kekinian gak ngerti lah Walkman. Walkman itu sebangsa itu loh, tape. Tape gitu ya, sebagai tape seperti itu. Walkman itu kaset zaman dulu yang seperti iPod lah. Seperti iPod, tapi itu berupa kaset. Gede. Saya setelin. Waktu itu saya sedang terluka hebat. Saya sedang tidak percaya sama Tuhan. Saya benar-benar merasa janji-janji Tuhan tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya mendengar kaset itu, tiba-tiba ada penginjil wanita sedang teriak. Hei kamu orang-orang yang kurang percaya. Langsung saya, gitu ini kenapa ya kok bicara sama saya gini. Dan tepat. Karena waktu itu saya nggak bisa menentukan posisi, ini saya seneng khotbah apa, nggak bisa. Karena memang saya harus dengarkan semuanya. Peninggalan teman saya di saat yang tepat berbicara kepada saya. Dan penginjil itu berkata lagi, jangan main-main dengan Tuhan. Percaya ya percaya, tidak percaya sekalian. Tuhan tidak suka yang suam-suam kuku. Dengan bergetar, saya taruh Walkman itu. Saya berdoa sama Tuhan, saya mau percaya. Loh, bagaimana Tuhan bisa mengatur semuanya itu? Gak masuk pikiran buat saya. Tapi Tuhan menggerakkan hati teman saya yang mungkin sudah mau pulang kampung dan sudah ini kamu kan suka kerohanian toh ini buat kamu semua. Dan bagaimana saya bisa memilih dari semua kaset yang dia miliki, harta yang dia miliki saya ambil satu yang paling rusak. Yang paling berjamur.
Tuhan berbicara. Tuhan perlu kalian ya untuk menjadi sarana pernyataan kasih-Nya. Tuhan bisa menunjukkan kasih itu kepada banyak orang. Dia bisa memperkenalkan kasih itu. Tetapi berbahagialah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi sarana kasih Tuhan. Pernah nggak kalian tulis buku harian? Saya suka nulis buku harian. Tapi sebenarnya bukan buku harian. Namanya kertas harian. Karena kalau buku kan dikumpulkan dan dijilid. Saya itu suka nulis kecil-kecil seperti contekan. Karena saya nggak kepingin orang lain baca isi hati saya. Saya tulis dengan tulisan kecil. Ya saya nggak tahu kenapa saya iseng amat. Dan saya taruh di kertas skripsi, saya taruh di kertas kerja praktek, saya taruh di kertas pokoknya tersebar merata catatan harian saya. Sehingga saya nggak bisa menemukannya. Satu kali saya bongkar-bongkar di sebuah gudang. Tepat pada waktunya, tepat pada saatnya, mata saya tertuju kepada satu buku kimia. Saya buka memori lagi. Oh, betapa menderitanya saya waktu itu di universitas. Oh, betapa jeleknya tulisan saya waktu dulu. Saya mau buang itu. Saya mau rombeng itu. Ketika saya mau rombeng, saya tarik seperti ini, melayang catatan itu. Saya tulis. Dan saya baca tulisan saya sendiri, saya terkejut. Tahu nggak tulisan saya? One day, ketika kamu menemukan ini, kamu harus tahu bahwa Tuhan tetap menyertaimu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang setia kepadanya. Perjanjiannya diberikan. Kamu tetap kuat dan setia. Nangis saya. Karena waktu itu saya meragukan pimpinan Tuhan. Kecil, tidak bermakna, tapi menjadi dampak. Akhirnya saya mencoba merombeng semuanya. Biarlah orang ketemu buku harian saya. Siapa tahu saatnya kelak ketemu sama orang-orang pemulung bilang gitu. Jangan berutang. Haleluya, dia bertobat. Siapa tahu. Kita tidak tahu cara kerja Tuhan. Sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Namun yang kita percaya dia tidak pernah gagal dan dia mustahil gagal. Tidak ada pecundang di dalam rumah Tuhan. Yang ada adalah pahlawan yang tertidur. Dan pahlawan yang tertidur perlu dibangkitkan dengan kuasa Roh Kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, jangan biarkan masa lalumu mendikte masa depanmu. Atau mendefinisikan masa depanmu. Seburuk-buruknya masa lalumu, selalu ada masa depan yang penuh pengharapan buat engkau. Yang kedua, buang seluruh isi kulkasmu dan jadilah berkat. Pulang dari tempat ini koreksi, mana yang mau expire, bagi. Ya, berbagi. Oh, mie instan. Tiba-tiba kamu lihat ada gambar teman kamu yang suka mie instan, bagi. Ya baginya jangan aneh-aneh lah. Kalau bayangan itu teman kamu sedang di luar negeri ngirimnya lebih mahal daripada mie instan itu. Maksudnya diuji juga sekali lagi. Jadi berkat, jadi berkat. Tahukah Anda Tuhan bisa berbicara lewat segalanya? Suatu saat saya pernah jengkel sekali sama adik saya. Jengkel. Sebagai seorang kakak saya bisa jengkel. Belum tentu salah dia. Bisa karena kekerasan hati saya. 5 hari saya jengkel. Saya nggak tahu kenapa. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Satu kali saya terima limpahan barang dari kota saya. Set. Untuk dirombeng. Yes. Haleluya. Tiba-tiba
mata saya tertuju kepada satu kotak. Dan saya buka kotak itu. Isinya adalah pistol mainan. Tapi ketika saya membuka pistol mainan itu, seakan-akan memori di otak saya dibongkar, Tuhan. Zerat. Pistol mainan itu adalah pemberian saya yang paling mahal buat adik saya. Dan untuk memperoleh pistol itu, saya berpuasa ya pada waktu itu SMA. Saya memberi adik saya. Karena saya ingin mempersembahkan hadiah ulang tahun buat dia. Saya berpuasa 2 minggu. Dan uang jajan saya kumpulkan untuk membeli pistol itu. Tuhan berbicara, lihat kasihmu yang dahulu kepada adikmu. Masakan hal yang sepele, kamu bisa marah. Keluar air mata saya. Saya bilang, Tuhan, Kau pengingat yang setia. Tanpa Tuhan, saya sampah. Tanpa Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Tuhan mengingatkan kasih di waktu saya masih remaja. Tuhan mengingatkan kasih di mana saya betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat segala masa, segala benda, segala perkara. Untuk menyatakan aku hadir, aku menuntunmu setiap saat. Bangsa Israel dituntun oleh Tuhan. Ada mana, ada burung puyuh. Tidak pernah berhenti. 40 tahun lamanya. Penyertaan Tuhan tidak pernah salah. Penyertaan Tuhan selalu sempurna. Bangsa Israel kadang menggerutu, Tuhan tetap sertai. Bangsa Israel mengumpat, Tuhan tetap menyertai. Karena Tuhan tidak bisa mengingkari naturnya. Bahwa aku adalah Allah yang penuh dengan kasih. Aku setia dengan perjanjianmu. Walaupun engkau tidak setia. Tuhan sudah berjanji buat gereja ini. Gereja ini akan menjadi pusat kebangunan rohani. Saya pegang janji Tuhan itu. Walaupun saya belum melihat sepenuhnya. Tapi saya percaya kasih Tuhan tidak pernah salah. Kasih Tuhan begitu sempurna. Dia akan mengerjakan maksud dan tujuannya. Tetapi lewat Anda atau lewat orang lain itu masalahnya. Waktu terus berganti, apakah di generasi Anda atau generasi yang lain yang mengawali kebangunan rohani itu. Dan saya rindu di masa Anda kebangunan rohani terjadi. Dan itu semua dimulai dari satu kulkas hati Anda. Belajar berbagi. Belajar tidak menyimpan apa yang seharusnya tidak kalian simpan. Jangan menyimpan dendam amarah lebih dari matahari terbit. Belajar sungguh-sungguh tentang kasih setia Tuhan. Belajar mengampuni, belajar memberkati. Sekalipun itu susah setengah mati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Percayalah. Tuhan sedang berbicara kepada umatnya hari-hari ini. Lewat pemberitaan suaranya. Dia sedang mengingatkan engkau. Dia sedang berbicara kepada engkau. Dulu saya merasa saya tidak dicintai. Saya dulu merasa saya adalah orang yang sangat tidak dicintai. Karena begitu beratnya dan kerasnya proses kehidupan buat kita. Saya seringkali menerima teman-teman saya, kadang iseng. P itu apa sih? Pink ya? Pink. Itu zaman BlackBerry, pink kan? Ketika saya sedang mengemudi, ada teman saya nggak sabaran. P. Saya jawab. Kalau selalu memahami aku,
Bapak segala-galanya bagi aku. Mati saya. Saya nggak masuk surga. Saya jadi Tuhan kedua. Tuhan berkata, hai nabi-nabi palsu, kau akan dicampakkan. Saya nggak mau jadi nabi palsu. Susah-susah melayani, masuk neraka. Susah-susah melayani, berharap surga yang penuh dengan AC yang sejuk. Ternyata sauna yang panas. Saya nggak mau. Saya benar-benar mau hidup saya, mati saya untuk. Nah, oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang mengerti isi hatimu, Tuhanlah yang memahami kamu, Tuhanlah yang mengerti kamu. Jadi jangan minta dimengerti oleh gembala sidangmu, kakak rohanimu, pacarmu. Kamu sudah lama membangun hubungan dengan aku. Kamu gak ngerti aku. Pacar-pacar, kalau ada cowoknya apa ceweknya, yang paling parah itu cowok. Kamu gak ngertiin aku. Waduh, cowok hatinya roh halus gitu ya, seperti itu, luar biasa sekali. Kamu gak ngerti. Lagi bersama-sama, katakan satu-satunya. Katakan satu-satunya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya. Kirana karamashi karamara. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi bersama-sama angkat kedua tangan kita. Satu-satunya. Satu-satunya. Satunya yang ku percaya. Ya Rabba karana shikira bara-bara-bara. Kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, bersama-sama katakan satu-satunya. Satu-satunya. Satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberi, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sidang jemaat, kita bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan suci dari Kristus Yesus. Tuhan sudah mati buat dosa-dosa dan bagi kita. Saya tahu setiap duka cita, kesesakan, kesedihan yang kita alami, Tuhan izinkan terjadi bukan untuk maksud jahat. Kita percaya di kayu salib Tuhan sudah menyelesaikan. Kita percaya pada waktu perjamuan suci kita mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Kita mengingat pertolongan Tuhan. Kita mengingat Kristus pernah lahir ke muka bumi ini dan mati buat dosa-dosa kita. Mari kita angkat roti di tangan kita bersama-sama. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada perjamuan, makan terakhir. Tuhan mengangkat roti di tangannya lalu memecahkannya. Dia berkata, inilah adalah tubuhku. Makanlah sebagai peringatan akan aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anggur. Bukankah Tuhan berkuasa atas kita semua? Tuhan, kau perteguh pilihan anak-anak Tuhan. Jangan biarkan mereka tersesat
Tapi sesudah mereka memilih keputusan apapun, mereka berpaling lagi. Terhadap janjimu aku percaya, kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bukankah anggur ini adalah perjamuan suci, adalah perlambang darah Kristus? Minumlah sebagai peringatan akan Yesus Tuhan kita. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi bersama-sama. Pengharapan kita hanya dalam Yesus. Jangan letakkan pengharapanmu kepada orang lain. Jangan letakkan pengharapanmu terhadap masa lalumu. Jangan meletakkan pengharapanmu kepada benda-benda atau apapun juga. Taruhlah pengharapanmu dalam tangan kasih Kristus. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kirana karamasyikira tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat hambamu berdoa buat semua sidang Jumat, semua pelayan Tuhan yang sedang mengalami kebimbangan, ketakutan. Tuhan selalu memimpin Anda. Jangan pernah takut. Dia tidak akan pernah biarkan dan tinggalkan Anda. Karena tanah perjanjian itu nyata buat hidup Anda dan masa depan Anda. Kau ini yang tertuduh dengan masa lalunya. Saya percaya darahmu lebih daripada sempurna. Masa lalu, aku tidak akan biarkan engkau mendikte masa depan mereka. Karena sesungguhnya di dalam Tuhan selalu ada pengampunan, kekuatan, sukacita, penghiburan. Iblis, engkau tidak bisa menghancurkan pikiran pahlawan-pahlawan Tuhan di tempat ini. Berkali-kali orang benar dijatuhkan, berkali-kali ia akan bangkit bersama Tuhan Yesus. Karena menerima kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan mereka datangnya dari Yesus. Kekuatan mereka datangnya dari Yesus. Oleh karena itu mereka akan bangkit dan bersinar bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kekuatan di dalam hidupku Tuhan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kirana karamasyikira balama dapat dalam Yesus. Kami percaya Tuhan. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib. Amin. Sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari bersama-sama, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bersama-sama dengan lembut, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan.